Nah, kemudian babu majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi khuf, sepatu kulit ya, yang menutupi sampai ke mata kaki itu, maka ini adalah sifat sendal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul juga pakai sendal. Ya. Memang belum saya tampilkan ini, belum saya kumpulkan semua. Enaknya nanti setelah beberapa bab, ada beberapa peninggalan, bahkan mungkin juga replika ya, dari pakaian, sendal, kemudian khuf, baru nanti kita tampilkan, termasuk cincinnya nanti, biar sekalian gitu. Baik, terkait sifat sendal yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira sendalnya Rasul gimana? Selop? Apa sendalnya modelan sendal jepit kayak kita? Gambaran singkatnya itu kayak sendal gunung, Pak. Gambaran singkatnya, ya. Nanti lebih detailnya saya coba kumpulkan dulu. Nanti mudah-mudahan ada waktu yang memungkinkan kita tampilkan gambar-gambarnya. Baik. Haddatsana Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibnu Bashar. Haddatsana Abu Dawud Tayyalisi. Haddatsana Hammamun an Qatadah. Qala qultu li Anas bin Malik. Jadi Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Anas, sandalnya Rasul tuh kayak gimana sih? Kata Qatadah radhiyallahu anhu, rahimahullah rahmatal abrar. Gimana sih sandalnya Rasul itu? Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang kita sampaikan, dan ini sekaligus mengingatkan orang yang lama sekali hidup tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 10 tahun kurang lebih, itu tahu betul apa yang digunakan sama Rasul. Ya, dia tiap hari menyaksikan itu kan. Ditanya nih setelah Rasul wafat, gimana sih sendalnya Rasul? Kata Anas bin Malik, lahuma kibalani. Rasul itu sendalnya ada 2 tali kibal. 2 tali kibal. Tali kibal itu apa? Tali yang didesain, yang dibentuk sehingga jari jemari itu bisa menghimpit, Pak. Itu namanya kibal. Nah, sendalnya Rasul punya 2 tali kibal. Punya 2 tali kibal. Kalau kita kan, kalau sendal jepit menghimpit satu kan, telunjuk kaki kita yang kehimpit. Tapi kalau sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Anas bin Malik ini ada 2 tali, sehingga nanti kemungkinan ada beberapa jari yang menghimpit. Ya. Kalau saya pernah saksikan replikanya itu, satu di antara jempol sama telunjuk itu ngiket, terus satu lagi itu di antara jari manis dan jari tengahnya, jadi 2 ngiket. Ya kayak gitu kurang lebih sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnul Ala, haddatsana Waqi' dari Sofyan, dari Khalid al-Hazzai an Abdullah, dari Abdullah ibnil Harith an ibni Abbas. Kali ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani masniyun syirakahuma. Ini penjelas lagi nih. Kata Abdullah ibnu Abbas, sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki 2 tali kibal. Kibalani masniyun syirakahuma. Talinya itu terbagi 2 atau bercabang 2. Talinya itu, ya. Talinya bercabang 2. Ini ya,
Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam model sendal pun udah macam-macam tuh. Ada yang kibalan, ada dua tadi yang saya ceritakan itu. Ada dua tali, ada satu tali terus nanti bercabang dua. Kemungkinan itu bentukan seperti model sendal jepit kita. Tapi sendal jepit yang memiliki pengikat juga di bagian belakang, di punggung kaki. Tapi depannya ada satu tali, dia bercabang dua, terbagi dua. Ya. Masniyun syirokahuma, terbagi. Nah, hakada. Jadi model macam-macam. Haddatsana Ahmad, hadis berikutnya. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, haddatsana Isa ibnu Tahmana qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardafaini lahuma qibalan. Qala fahaddatsani Thabitun ba'du an Anasin annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi riwayat dari Anas bin Malik, bukan Anas bin Malik, riwayat dari Isa ibnu Tahman. Ya, kata Isa ibnu Tahman, Anas bin Malik pernah mengeluarkan sepasang sendal kepada saya. Ya. Sendalnya itu na'lain jardawain. Jardawain ini sendalnya polos gitu. Ya. Lahuma kibalan, kemudian memiliki dua tali kibal. Jadi sendal yang diperlihatkan oleh Anas bin Malik ini polos. Makanya ada sebutan jardun itu ardun jarda, artinya tanah tandus gitu, polos gitu. Ya, itu ardun jarda, nggak ada tumbuhan sama sekali di atasnya. Dulu di sebagian tanah Mekah itu ardun jarda, udah nggak ada apa-apa yang hidup, tandus betul. Nah kalau ada sendal tandus, maksudnya sendal itu polos betul. Na'laini jardawaini lahuma qibalan, kemudian memiliki dua tali kibal. Terus kemudian kata Anas bin Malik, nah ini loh sandal yang saya liatin adalah sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih disimpan sama Anas bin Malik. Ya. Beliau pun bertabaruk kepada sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan gitu. Ya. Diperlihatkan kepada Isa ibnu Tahman. Jadi sandalnya Rasul kali ini polos, ya, polos. Terus ada dua tali kibal. Kalau tadi yang sebelumnya tali kibalnya bercabang dua. Jadi kalau yang ini dua tali yang saya gambarin tadi, satu ngiket di antara jempol sama telunjuk, satu lagi di antara jari tengah dan jari manis. Jadi ada dua tali kibal. Kalau yang sebelumnya itu satu tali tapi nanti bercabang dua. Nah, begitu bentukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Ishaq sampai kepada Ubaid ibni Juraih annahu qala li ibni Umar. Ubaid ibni Juraij, ya. Ubaid ibni Juraij berkata kepada Abdullah ibnu Umar. Ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga sahabat Nabi. Kata Ibnu Juraij, ra'aituka talbasun ni'ala sibtiyah. Saya ngelihat kamu make sendal sibtiyah. Ini sibtiyah ya, bukan sabtiyah. Kalau sibtun itu pakai ta. Kalau pakai to maknanya beda lagi. Sibtun pakai to itu cucu. Kalau sibtun pakai ta itu artinya kulit sapi yang disamak, sibtun. Maka kata Ibnu Juraij, saya melihat kamu memakai sendal sibtiyah dari kulit yang disamak. Qala,
Kata Abdullah ibnu Umar, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run. Karena sesungguhnya saya ngelihat Rasul pernah pakai sendal, di mana sendalnya ini sendal sibtiyah yang disamak halus sampai nggak ada bulunya. Jadi disamak itu kadang ada dia sudah dikuliti disamak tapi masih ada bulunya. Sementara yang digunakan oleh Abdullah ibnu Umar ini karena pengen ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sengaja dia memesan atau mungkin membeli atau mungkin membuat sendal yang sama dengan sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini atas dasar mahabbatun Nabi wa iqtidaan wa tibaan lin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ngikut doang karena cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pakai sendal yang mirip dengan sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendal sibtiyah dari kulit yang disamak halus sampai nggak ada sisa bulunya di situ. Kata Abdullah bin Umar, karena Nabi pakai begini, sendal yang kulitnya halus disamak, nggak ada lagi bulu-bulu di atasnya. Nah, wa yatawaddau fiha, saya juga ngeliat Rasul berwudu dengannya. Ya. Fa ana uhibbu an albasaha, makanya saya seneng make yang dulu dipakai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasarnya karena dia cinta kepada Rasulullah, dia suka menggunakan apa yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi cerita di sini, ya, Abdullah bin Umar pernah melihat Rasul pakai sendal sibtiyah, sendal dari kulit yang disamak halus gitu, sampai nggak ada bulu-bulunya. Ya. Dan Rasulullah berwudu dengannya. Nah, ini ada dua gambaran dan dua kemungkinan. Kemungkinan saat berwudu Rasul nggak ngelepas sendalnya, ya. Atau kemungkinan yang kedua Rasul lepas sendalnya, terus kemudian Rasulullah berwudu, ketika kaki masih basah Rasul kembali menggunakan sendal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah berwudu dengannya, dengan sendal itu. Ya, hakata. Kemudian haddatsana Ishaq ibnu Mansur, haddatsana Abdur Razzaq, sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khibalan. Ini hanya penekanan saja dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, iya, Rasul itu pakai sendal yang punya dua tali pengikat. Ya, khibalan, dua tali khibal. Kemudian haddatsana Ahmad ibnu Mani'in, haddatsana Abu Ahmad, sampai kepada ya, haddatsani an Sudayya Suddiyi an Suddiyi qala haddatsani man sami'a Amr ibnu Huraith yaqul, ya, mendengar dari Amr bin Huraith mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Jadi kata beliau ini Sudi ini ngedengar langsung, ya. Jadi dalam ilmu hadis itu kalau ngedengar langsung derajatnya kuat karena dengarnya langsung. Saya ngedengar langsung Amr bin Hurais mengatakan, saya ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan sepasang sendal makhsufatain. Makhsufatain ini dari khasfun. Khasfun itu bermakna mukhayyat, terjahit. Jadi ini sahabat Nabi ngelihat Rasul pakai sepasang sendal yang terjahit. Terjahit ini menggabungkan satu bagian dengan bagian lain dengan jahitan. Itu Rasulullah gunakan di saat sholat. Nah, jadi sholatnya Rasul pakai sendal. Terus gimana kalau kita sholat pakai sendal? Ya jelas berbeda keadaannya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di masa Rasul itu saat sholat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu ya, alasnya itu masih kerikil-kerikil, masih tanah-tanah. Ya.
dan harus memastikan bahwa sandalnya itu terbebas dari najis. Ya, tapi kalau sekarang di masjid kita udah pakai karpet bersih gitu, dan kita nggak tahu kalau kita udah keliling keluar ini kena najis apa enggak, ya jelas nggak boleh lagi menggunakan sandal saat sholat. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Nah ini Rasulullah memakai na'lain makhsufatain. Ya. Jadi sandal yang berjahit, ya, menggabungkan bagian-bagian itu dengan cara dijahit. Jadi sandal Rasul itu ya sandal kulit kuat berjahit lah gitu. Nggak sandal kualitas. Nah, kemudian hadis berikutnya, ya. Haddatsana Ishaq ibn Musa sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'a. Ya. Jadi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh kalian itu menggunakan satu sendal saja ketika berjalan, nggak boleh. Jadi sampai kayak gitu Islam atur ya. Jangan pakai satu sendal. Jadi kalau kita pulang sendal yang satu hilang, udah mendingan gak usah pakai sendal. Karena kata Rasulullah, jangan kalian memakai satu bagian sendal saja. Kalau mau pakai dua-duanya, kalau nggak mau lepasin dua-duanya. Pilih salah satu. Pakai sepasang, jangan pakai salah satu aja. Kalau melepas, lepas kalian. Ya. Nah ini luar biasa ya. Rasulullah sampai mengomentari hal demikian itu. Jadi nggak boleh tuh pakai sendal satu-satu, satu jepit, satu sendal gunung nih. Kalau mau sepasang, ya. Lepasin semuanya atau pakai semuanya. Nah, hakadha. Masya Allah. Ya. Terus kemudian hadis dari Ishaq ibnu Musa sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula, yakni ar-rajulu bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang makan dengan tangan kiri, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berjalan dengan satu sendal, bukan sepasang sendal. Jadi nggak boleh tuh pakai satu doang. Yang satu hilang, ya udah pilihannya pakai keduanya, kalau enggak lepaskan keduanya. Nah, hakadha. Kemudian haddatsana Qutaibah an Malik sampai kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal faltakunil yaminu awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u." Nah, ini Masya Allah, luar biasanya ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian pakai sendal, mulainya dari kaki kanan makainya. Mulainya dari kaki kanan. Kalau kalian melepas sendal, maka lepaslah dari kaki kiri. Hawal takunil yaminu awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Hendaknya menjadikan yang kanan itu ketika awal memakai sendal dan menjadikan kaki kiri sebagai awal yang dilepaskan. Ini adab juga nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai kaki kanan, kalau ngelepas sendal kiri dulu. Agama mana yang mengatur sampai sedemikian detailnya itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis berikutnya, haddatsana Abu Musa Muhammad ibnul Musanna sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang betul atau paling sering, ya, dan senangnya beliau memulai segala sesuatu dengan bagian kanan sebisa mungkin. Mastata'ah,
beliau nyisir, pakai sendal, mau juga bersuci, Rasulullah memulai dengan bagian kanan. Jadi ini perlu pembiasaan dari kita. Ya. Wahakadha beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sifat sendal ya, yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya untuk melihat lebih detail lagi bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.